Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk hari ini akan dibahas terkait dengan layanan caregiver untuk membantu pasien memakai dan menanggalkan pakaian. Nah, makna dan tujuan dari memakai dan menanggalkan pakaian adalah suatu kebutuhan yang akan menghasilkan kepuasan secara psikologis dan merupakan ekspresi dari kepribadian dari seseorang. Sehingga pada saat mengganti pakaian, terus yang tadinya kotor, terus merasa berbahaya, bau, dan lain sebagainya, pada saat diganti maka si pasien tersebut akan mencapai suatu kepuasan sehingga psikologisnya yang tadi mungkin merasa stres, terus merasa tidak nyaman dan lain sebagainya, maka si pasien tersebut akan nyaman kembali gitu. Nah, tujuan dari mengganti pakaian sendiri adalah untuk menghindari kotoran dan bahaya dari dunia luar, mengatur panas dan dingin, menyerap keringat atau minyak yang keluar dari kulit sehingga menjaga kebersihan kulit, terus relasi aktif dengan orang lain. Nah, pada saat seseorang tidak mengganti pakaian kan biasanya pada saat bertemu dengan orang lain maka dia akan merasa kurang nyaman. Nah, poin dan hal yang perlu diingat dalam mengganti pakaian, yang pertama adalah pengecekan sebelum melakukan penggantian pakaian. Nah, yang pertama harus kita lihat yaitu adalah titik dan tingkat rasa sakit ada atau tidak pada pasien tersebut. Yang kedua adalah bagian dan tingkat kelumpuhan. Ya, bagian kanan atau kiri kalau seandainya pada pasien tersebut lumpuh gitu ya. Terus tingkat kemampuan menggerakkan dan menggunakan kaki atau tangan, sampai di mana kemampuan menjaga postur tubuh, ada atau tidaknya barang yang diperlukan untuk mengganti pakaian, kondisi temperatur ruangan disesuaikan ya, jangan sampai pada saat pasiennya akan mengganti pakaian, terus ruangannya dingin atau terlalu panas. Ya, disesuaikan. Terus kondisi semangat dan tingkat kesenangan dari si pasien terhadap proses mengganti pakaian. Yang kedua adalah pengecekan saat melakukan. Kalau tadi sebelum ya, sekarang saat melakukan. Perhatikan apa yang disukai pasien. Kan biasanya pasien ada kesukaan tersendiri terkait dengan pakaian. Biasanya dia suka yang pakainya polkadot, terus atau pakai kotak-kotak, atau pakai polos warna putih, warna merah dan lain sebagainya. Harus diperhatikan. Nah, amati kondisi dari tubuh dan kulitnya. Lakukan pembersihan jika diperlukan sehingga pasien bisa berganti baju dengan perasaan yang nyaman. Jaga temperatur ruangan pada suhu 22 sampai dengan 26 derajat Celcius. Jagalah agar jangan ada angin yang mengalir dari sela-sela pintu atau jendela, dan pastikan tangan petugas layanan caregiver-nya tidak dingin saat memberikan bantuannya. Nah, setelah itu, setelah pakaian diganti, kita lihat setelah selesai mengganti pakaian, maka periksa kondisi pasien seperti perasaan dan tingkat kelelahannya, amati dan tanyakan. Jika ada yang berbeda pada kondisi kulit, kondisi tubuh, keadaan pakaian, atau perubahan fisik pakaian, segera beritahukan kepada petugas kesehatan dan keluarga, terus merapikan pakaian yang kotor. Nah, ini layanan caregiver pada saat mengganti pakaian ya. Sedapat mungkin minta pasien melakukan aktivitas dengan mandiri. Berikan bantuan untuk aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh pasien agar tidak muncul rasa malu. Sedapat mungkin hindari kondisi telanjang. Nah, dalam satu hari, buatlah kebiasaan sehari-hari untuk selalu mengganti pakaian baju atau baju dengan teratur. Jangan sampai 2 hari sekali gitu. Jadi harus kita lihat karena itu bisa membuat pasiennya tidak nyaman. Kalau ada rasa sakit atau kelumpuhan, lepaskan baju dari sisi yang sehat dan kenakan baju dari sisi yang lumpuh. Jadi gitu ya. Pada saat membantu pasien yang memiliki keterbatasan atau kelumpuhan, maka lepaskan dari sisi yang sehat dan kenakan dari sisi yang lumpuh. Pakaian sesuai dengan kondisi tubuh dan tempat ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi tubuh. Kalau kita saat ini mungkin cuaca, dilihat dari cuaca dan lain sebagainya. Kalau seandainya
lagi musim kemarau, lagi musim hujan, terus lagi musim salju, musim panas dan lain sebagainya, itu disesuaikan pakaiannya. Terus pakaian yang digunakan biasanya memiliki daya serap yang tinggi ya, seperti katun, kasa, bahan rajutan gitu. Itu kan merupakan bahan-bahan yang mungkin nyaman pada saat digunakan. Terus kemampuan kain untuk bernafas, dilihat lagi katun. Sebagian besar sih menggunakan katun ya. Terus sirkulasi udara yang bagus dan nyaman pada saat disentuh, karena memang ada beberapa jenis bahan pakaian yang pada saat dipegang itu kasar dan pada saat dipakai itu juga kurang nyaman gitu. Nah, ini adalah pakaian-pakaian yang umum digunakan oleh lansia. Kalau kita lihat di situ ada jaket atau sweater ya, atau baju hangat, terus ada rompi, celana panjang ya. Di sini ada jenis-jenisnya, dan ini biasanya sebagian besar terbuat dari bahan yang tadi sudah disampaikan dan harus nyaman. Nah, ini adalah metode pada saat membantu pasien mengganti pakaian. Yang pertama nih, membuka baju. Biasanya diangkat dulu bajunya ke atas sampai dada, terus raih kerah bagian belakang dengan tangan sehat dan loloskan baju dari kepala. Jadi memang sebisa mungkin pasiennya itu ngebuka sendiri bajunya. Gitu. Jangan lupa tadi dibuka dari sisi yang sehat baru ke yang lumpuh. Gitu. Ini kibaskan ya, jadi pada saat sudah keluar dari lehernya, kibaskan dari tangan sehat, terus baru tangan sehatnya membantu mengeluarkan dari tangan yang lumpuh. Mengganti sendiri. Nah, pada saat pakaian berkancing di depan dalam posisi duduk. Nah, lepaskan kancingnya dulu sampai semua sampai bawah. Terus turunkan lengan baju sisi lumpuh, lepaskan baju dari sisi yang sehat, terus lepaskan bagian baju dari sisi yang lumpuh. Nah, kalau untuk memakai sebaliknya ya, tadi kalau seandainya melepaskan, maka lepaskan dari sisi yang sehat terlebih dahulu. Tetapi kalau pada saat akan memakai baju yang berkancing, jadi harus dimasukkan lengan baju yang lumpuh terlebih dahulu, baru masukkan lengan baju dari sisi yang sehat, terus pasang kancingnya satu persatu dan rapikan. Nah, ini pada saat akan mengganti celana. Kalau seandainya memang memiliki keterbatasan, maka dia harus dibantu. Jadi pasiennya harus pegangan ya dalam posisi berdiri, terus celananya diturunkan. Terus pasien suruh duduk di kursi, baru minta pasiennya untuk melepaskan celananya. Baru habis itu sambil duduk masukin lagi yang baru, celana bersihnya, terus pasien suruh berdiri, baru dinaikkan oleh dan dibantu oleh petugas caregiver. Nah, gini, ini sebisa mungkin memang harus sendiri. Nah, ini nanti teman-teman boleh silahkan untuk membuat video tutorial mengganti pakaian dan mulai dari melepaskan sampai memakai pakaian yang bersih. Itu boleh pakai pakaian yang berkancing atau pakaian yang langsung kaos gitu. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.